Teknologi yang menyediakan layanan software manajemen kantor hukum pertama yang terlengkap dibuat secara khusus untuk kantor hukum di Indonesia. Dan bukan hanya menyediakan software, tapi Legal Plus Technology juga akan terus berkembang bersama para lawyer untuk memenuhi kebutuhan kantor hukum di masa depan. Legal Plus Technology berkomitmen untuk menjadi mitra transformasi digital bagi kantor hukum menuju sistem kerja yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. There is a void in the legal industry during this digital era. There's a lack of technology that can truly meet law firms' management needs. Allow us to introduce Legal Plus. Legal Plus is one of the first in Indonesia that delivers software as a service exclusively for law firm management. Efficient, fast, accurate. We forge a path of innovation in the industry. You might wonder, why Legal Plus? With the latest tech, we offer exclusive features specifically designed for law firms. Our goal is one, maximizing productivity in ways unmatched by any other software out there. Here's a glimpse of what Legal Plus can do for you. Legal Plus integrates essential features used by lawyers Into a single unified software. An all-in-one solution. Join the digitalization revolution today. And become the law firm of the future. Have a seamless experience with Legal Plus. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kaprodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati, serta semua jajaran dosen, alumni, dan mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih setelah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ya, istilahnya materi yang mungkin dewasa ini sangat relevan dengan dunia digital seperti sekarang. Dan tentunya kita tahu bahwa teknologi ini berkembang secara eksponen, ya, bukan lagi linear. Gitu. Jadi hari ini akan saya paparkan adalah Are your law firm AI ready? Begitu. Dan saya akan menjelaskan maksudnya secara spesifik AI ready itu apa. Jadi saya akan bedah apa itu AI ready dalam konteks kantor hukum dengan 4 cara berpikir. Ya, pertama itu what, apa itu AI ready? Jadi saya harus definisikan terlebih dahulu apa itu AI ready bagi kantor hukum. Lalu yang kedua adalah so what. Kenapa topik ini menjadi penting? Kenapa advokat atau mahasiswa harus peduli mengenai kesiapan kita untuk menempuh dunia AI? Lalu yang ketiga adalah why now? Kenapa sekarang? Urgensi apa yang harus kita rasakan begitu ya? Kalau kita ngomong mengenai AI gitu loh, urgensinya di mana? Lalu yang terakhir, ketika kita tahu urgensinya, lalu kita akan coba memikirkan ya, bagaimana saya mengimplementasikan teknologi ini kepada kantor hukum saya. Itulah adalah what now ya, apa yang harus saya lakukan sekarang. Mungkin teman-teman berpikir ya, maksudnya dari AI ready ini apa? Apakah saya membeli AI yang termahal gitu ya, Gemini Pro misalnya, atau enggak GPT Pro, atau bahkan misalnya saya mau pakai robot dan sebagainya. Nah, mari saya jelaskan ya, maksud saya AI ready itu apa? Jadi yang maksud saya AI ready adalah AI generatif ya, dalam bentuk software yang mungkin teman-teman sudah rasakan ya. Contohnya GPT, Gemini, Perplexity, Meta AI, dan mungkin masih banyak lagi. Sebenarnya arti dari AI ready itu bukan beli AI yang tercanggih, karena anyone can do that sekarang. Tinggal beli ChatGPT Pro, ya mungkin itu udah AI ready ya. Maksud saya bukan itu. Maksud saya AI ready adalah ketika sebuah kantor hukum menyiapkan fondasi yang kokoh untuk berkolaborasi dengan AI. Jadi AI ready bagi kantor hukum adalah ketika keadaan di mana sebuah kantor hukum ya merapikan data, proses teknologi, dan budaya tim yang sudah tertata sehingga full potential of AI atau potensial secara penuh ya AI dapat diadopsi secara efektif dan aman. Ini adalah conventional law firm ya, di mana mereka menggunakan AI, tapi pada faktanya AI yang digunakan ChatGPT, Gemini atau apapun itu tidak mempunyai data kantor hukum tersebut. Jadi AI tersebut tidak bisa secara spesifik
menelaah atau melihat data-data yang kantor khusus punya. Saya berikan contoh. Misalnya, AI tersebut tidak bisa menjawab. Saya hari ini ada jadwal apa aja ya? Misalnya, saya hari ini harus membayarkan tugas apa aja ya, misalnya. GPT tidak mungkin tahu, kenapa ya? Karena GPT tidak punya data itu. Ya, ChatGPT hanya punya data yang ada di internet. Dan tidak mungkin kan sebuah kantor hukum mengekspos datanya di internet. Impossible. Makanya ini ada problem di sini, di mana advokat sudah merasa menggunakan AI, pada faktanya sebenarnya mereka tidak menggunakan full potential AI, menggunakan AI yang dikoneksikan dengan data-data dalam kantor hukum tersebut yang sudah terdigitalisasi. So what? Kenapa sih ini penting? Kenapa harus saya peduli dengan topik ini? Ini adalah tabel pergerakan teknologi dari tahun 1960 sampai sekarang 2020. Dan bisa dilihat, setiap 10 tahun itu ada tren yang tahun itu memang mulai panas. Kita mulai dari tahun 1960, di mana pada tahun 1960 itu belum ada komputer, tapi banyak perusahaan yang muncul ya, yang menghasilkan semiconductor. Nah, dengan adanya banyak semiconductor, muncullah perusahaan-perusahaan baru karena ada peluang baru. Di tahun 1970, 10 tahun kemudian, lahirlah dunia sistem di mana perusahaan yang kita kenal sekarang yang besar, seperti Apple, Microsoft, Oracle. Next step-nya apa? 10 tahun kemudian, tahun 1980, lahirlah networks, di mana infrastruktur networks ini hadir. Contoh perusahaan besar, Cisco, Compaq, Dell, dan lain sebagainya. Mereka membuat caranya bagaimana nih komputer ngobrol dengan komputer lain. Kita membuat ke 10 tahun kemudian, 1990. Ketika komputer sudah ada, semua orang pakai komputer, networknya sudah ada, saling terkoneksi, lahirlah zaman internet. Ketika perusahaan yang besar pada itu lahir, Amazon, Yahoo, eBay, Google, ini kan istilahnya memakai sistem internet untuk membuat perusahaan. Contoh, dengan adanya teknologi internet, Amazon dia merencanakan, kenapa nggak orang beli barang online? Kenapa sih harus offline? Kan udah ada internet, kan semua orang udah punya komputer. Kenapa nggak saya coba bikin sebuah perusahaan yang mencoba untuk menjual barang ke internet? Nah, itu ide bagus pada tahun 90. Oke, kita move forward ke 10 tahun lagi, ke tahun 2000, ini menarik. Ketika teknologi itu ditentukan, akan menciptakan value baru. Ya, saya coba dapatkan. Udah ada komputer, udah ada operating system, udah ada network, udah ada internet. Dan what's next? Apa yang selanjutnya? Itu apa? Apps. Oh, ternyata ada apps ini. Ketika udah teknologi itu semua, muncullah Facebook, sosial media. Oh, ternyata kita gak cuma bisa jual barang online, kita juga bisa menaruhkan informasi diri kita online untuk saling berkoneksi antar manusia. Kita skip lagi 10 tahun lagi, lahirlah mobile. Nah ini kenapa ada mobile? Kenapa mobile itu dari tahun 2000-an awal? Karena kalau kalian tahu, di tahun 2007 iPhone itu muncul. Steve Jobs memperkenalkan iPhone pada tahun 2007. Sebelum 2007, mobile computing itu nggak populer. Yang kita tahu apa? Nokia, BlackBerry. Ada App Store mereka. Mereka tidak ada App Store. Mereka cuma menghubungkan tadi internet untuk berkomunikasi. Tapi BlackBerry, Nokia dan sebagainya, mereka tidak invent App Store. Kita skip lagi 10 tahun lagi, di tahun 2020. Nah, ini tahun 2020 ini menarik juga karena bersinggungan dengan COVID, di mana orang sadar seluruh dunia, seperti Amerika, seorang sadar bahwa oh ternyata teknologi itu penting. Gak cuma di negara Amerika aja nih, seluruh dunia kena. Uniknya, di tahun 2020 muncul sebuah teknologi yang kita semua, wah, kaget akan muncul seperti ini. Bisa-bisanya pas COVID AI muncul. Ketika AI muncul, orang berpikir, loh, ini semua teknologi udah ngomong, ya, komputer, network, internet, mobile, app, dan sebagainya. Wah, saya sudah mentok di kelihatan. Ternyata ada aplikasi AI yang dapat dikondens dan dimasukin ke dalam smartphone dalam bentuk aplikasi. Jadi semua orang sekarang bisa akses kepada AI. Jadi nggak bertanya, kenapa sih teknologi itu terus berkembang gitu? Kenapa nggak stop aja? Masalahnya, teknologi ini berhubungan dengan yaitu cara manusia untuk selalu mencari cara untuk lebih efisien. Kenapa efisien ini penting? Basically rumus ini, dengan adanya teknologi, dunia makin efisien, manusia lebih efisien. Kalau hal lebih efisien, biasanya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Sesimpel itu rumusnya, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Dan ini
menghasilkan banyak sekali duit, banyak sekali money yang datang dari situ. Karena apapun yang bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih murah akan menghasilkan revenue yang lebih besar. Ini berarti lagi lebih bisa berarti mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan lebih sedikit waktu, biaya tenaga dan usaha. Terus dampak apa sih ketika teknologi ini masuk ranah hukum? Dan tentunya jika efisien, operasional, tentunya kualitas dari layanan pelanggan itu akan meningkat. Oleh karena apa? Dia punya waktu lebih banyak untuk melayani pelanggannya dibanding melakukan hal-hal yang mungkin tidak penting, repetitif, administratif itu udah di-handle oleh AI. Misalnya di Copilot dari AI. Ini tuh udah dibahas di luar negeri, udah lama dari tahun 2020-an. Cuma entah kenapa di Indonesia ini mungkin ya baru mulai panas gitu. Cuma di luar negeri biasa hal seperti ini. Ya, ini adalah quotes dari Bloomberg Law ya. Mungkin pada tahu Bloomberg ya, istilahnya terkenal di dunia finance, cuma di law juga ternyata ada ya. Di sini dibilang, maximizing AI impact require law firms to complete a comprehensive digitalization of their data and processes. Ya, jadi ini udah diakui nih oleh Bloomberg gitu. Dan saya akan balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa ini penting? Sekali lagi, kenapa ini penting? Saya akan ilustrasikan dengan mobil sebenarnya. Yang mungkin kalian semua tahu ini adalah Ferrari. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Mesin Ferrari di mobil Ferrari, ya, tentunya tenaga besar, tersalurkan sempurna karena rangka, suspensi, ban, aerodinamis, dan sebagainya, itu telah disiapkan untuk performa tinggi, cepat, dan presisi. Of course, Ferrari nggak mungkin ngedesain mesinnya doang kan? Pasti dia ngedesain semuanya mobil itu untuk menjadi cepat, nggak cuma mesinnya. Saya ibaratkan AI itu sebagai mesin Ferrari. Dan suspensi, ban, rangka, dan lain sebagainya itu adalah data rapih kantor hukum, workflows kantor hukum digital, dan timnya itu udah digital. Ini adalah mobil Brio yang mungkin kalian tahu. Tapi kok aneh ada mesin Ferrari di situ. Nah, ini real sebenarnya. Saya bacakan ya. Mesin Ferrari, tenaga besar, tapi rangka, suspensi, rem, dan ban itu tidak dirancang untuk menahan tenaga sebesar itu. Maksudnya apa? Oh oke, orang ini panah, oke, AI. Tapi sebentar dulu. Ya. Data berantakan ya. Proses manual, tim nggak siap digital, yang nggak bisa dilari kenceng, nggak bisa dibawa kenceng. Kenapa? Ya karena mesin aja, yang bikin mobil kenceng itu tidak hanya mesin. Oke, mesin kenceng, tapi yang lainnya tidak bisa menahan kekencengan atau tenaga dari mesin itu, ya mohon maaf, yang ada jebol. Ya. Bukan kenceng malah, yang ada jebol. Ya ini bahayanya di sini sebenarnya. Banyak orang yang nggak nyadar. Oke, sekarang why now? Ya kenapa sih ini sangat urgent gitu ya? Kenapa ini harus sekarang? Pernah dengar jargon ini? Ini selaras dengan Moore's Law. Kalau ada yang tahu Moore's Law. Moore's Law itu memprediksikan bahwa di tahun 90-an ya, tingkat transistor dalam sebuah chip itu akan double setiap tahunnya. Dan itu bukan linear. Ya, tapi itu eksponensial. Dan eksponensial itu terkenal dengan J-curve. Bukan lurus tapi J-curve. Awal-awal pelan, lama-lama naik itu sangat eksponen sampai kita nggak nyadar, oh ternyata kita ketinggalan. Itu adalah eksponen, naturnya eksponen. Kalau kata Albert Einstein itu the eighth wonder of the world gitu ya. Karena sangat cepat, kita nggak bisa komprehensif gitu. Jadi ini adalah perbedaan generasi AI. Ya. Ini tahun berapa dengan ini tahun sekarang. Ya, ini tahun April 2025, baru banget. Jadi saya waktu itu, bukan saya, mungkin ada orang yang nge-prompt tuh. Coba bikinin saya video Will Smith makan spaghetti. Ya. Ini adalah dua perbedaan hasil yang berbeda. Ada yang tahu nggak ini kira-kira beda berapa tahun? Ya, yang satu ini kayak mimpi kan? Yang satu ini foto real gitu. Dan ini video, ini saya nggak bisa play, cuma ini video sebenarnya. Dia bisa gerak. Perbedaan dua gambar ini, itu cuma membutuhkan 2 tahun. Yang tadinya kayak mimpi, sekarang udah real. Itu cuma 2 tahun. Eksponensial tuh rasanya seperti ini. Yang tadinya, wah nggak mungkin lah ini bisa real. 2 tahun kemudian, ya hasilnya seperti ini. Dan kalau kita tambah lagi, 2 tahun kemudian bakal jadi kayak apa ya, kita nggak tahu. Ya, ini perbedaan 2 tahunnya kayak gini. Ya itu simpulkan sendiri lah. Ya, ini juga ada data dari Sequoia Capital sekali lagi. Ini adalah data di mana AI ini semakin kuat nih. Ya. Waktu itu mungkin orang-orang, wah ini AI sangat bodoh gitu ya. Saya nanya matematika 10 tambah 10 aja kadang halusinasi. Bisa 10 atau 20 gitu. Tapi sekarang AI hampir bisa menjawab semua pertanyaan ya. Bahkan ada research tuh istilahnya AI bisa setara dengan orang Harvard istilahnya. Jadi luar biasa kenceng ya. Dan di sini ada quote bro, AI is imminent. Ya, not just inevitable. Jadi bukan hanya tidak bisa dihindarkan, tapi AI itu akan menjadi segera, ya, cepat. Ya ini another visualization, ini data yang di training GPT-3, ini GPT-4 dan agent 1 ini adalah agent hipotesa, mungkin GPT-5 nih, yang
sudah dilihat datanya jauh lebih besar ya. Kita ngitungnya bukan tera lagi, tapi teraflop gitu. Ya ini adalah banyak sekali startup selain GPT sebenarnya ya, yang sudah menggunakan AI menjadi backbone mereka ya dalam startup. Dan yang menarik adalah Harvey. Nah, tadi kan saya lihat di progress tuh dari tahun 1960 sampai 2020 nggak ada startup hukum. Tapi sekarang udah ada. Namanya Harvey. Harvey ini di Amerika sudah didanai mungkin triliunan ya untuk istilahnya menciptakan sebuah AI yang bisa menjadi AI ini co-pilot dari lawyer begitu. Jadi istilahnya teman lawyer brainstorming, drafting apapun itu ditemani oleh Harvey istilahnya. Itu dia bisa audible dan dia bisa ngetik sendiri istilahnya. Jadi kayak plugin gitu. Ya ini juga another advancement di mana bahkan ini Juli ya, ini baru Juli nih. Presiden Trump ya merilis American AI Action Plan karena menurut dia AI ini udah menjadi seperti bom atomnya dulu ya. Kalau dulu kan Oppenheimer ya. Nah, ini juga ada the latest research ya. Ini AI 2027 ya ditulis oleh AI analis dan mereka memprediksikan luar biasa cepat ya. Dan kalimat pertama dalam AI research ini ya ini, the impact of superhuman AI over the next decade dekade will be enormous, exceeding that of the industrial revolution. Jadi ini bakal lebih besar dari semua revolusi industri. Sekarang kita di 4 apa nih? Apakah kita masih 4.0 atau tadi udah disinggung apakah kita 5.0? Itu kan kita masih mikir-mikir. Nah, coba saya jelaskan. Tadi saya udah jelaskan tahun 1960 di mana kalkulator itu adalah teknologi pada zaman itu. Di mana human itu masih memakai tools yang pasif ya istilahnya. Kita maju ke revolusi industri 3.0 itu di mana 4.0 di mana humans ini menciptakan sebuah mesin atau AI yang bisa menjadi asisten, yaitu GPT itu, human plus machine assistant. Ya. Nah, what's next? Apa yang akan terjadi setelah 2025 ke depan? Itu yang di mana human plus machine network. Ya, jadi bukan machine assistant lagi, di mana udah ada machine networks. Inilah yang kita panggil AI agent, bukan AI aja, tapi agentic AI. Dan kurang lebih the law of the future itu bakal kayak gini, secara strukturnya ya. Bakal ada lawyer, dan lawyer itu bakal ngontrol AI agent, banyak AI agent, dan AI agent itu akan mempunyai data-data yang sudah digital tadi. Jadi memang dari awal kita harus mulai dengan data digital dulu nih, belum kita masuk ke AI agent, karena jangan mimpi mau ke AI agent atau kalau datanya aja masih manual atau masih hard copy itu udah nggak mungkin. Jadi harus cepat nih kita geraknya. Gitu. Ya, dan tentunya tadi ini menjawab urgensinya, karena ada cost of delay-nya. Ya. Contohnya, butuh waktu untuk migrasi data ke digital. Of course butuh waktu. Yang tadinya kita setelah bertahun-tahun misalnya itu udah masih manual begitu ya, kita kan harus migrasi tersebut ke cloud misalnya, itu kan butuh waktu. Terus tumpukan teknologi yang terus diintegrasi. Akan ada terus teknologi yang muncul, yang which is kalau kita nggak mulai sekarang akan susah keep up gitu. Dan tentunya yang tadi sudah disinggung, ekspektasi klien akan berbeda. Ya. Seiring perkembangan teknologi. Kan nggak mungkin sekarang law firm diminta email, terus law firm bilang, oh saya nggak punya email, kan nggak mungkin. Sekarang what now? Apa yang saya harus lakukan? Saya udah jabarkan sebenarnya ini step sangat singkat sebenarnya. How to digitize your law firm sebenarnya. Pertama adalah tadi digitize. Kita scan dan migrasi data, semua data ke cloud platform. Ya kebetulan Legal Plus juga dapat menyediakan tadi cloud platformnya. Lalu yang kedua adalah organize. Kita harus satukan data perkara kita, ya kliennya, tesnya, billingnya dalam sebuah satu sistem yang terintegrasi. Yang kebetulan Legal Plus juga dapat men-solve that problem. Dan baru next step-nya itu augment, integrasikan dengan AI. The next step-nya lagi itu upscale ke integrasi AI agent. Yang which is kita masih nggak tahu itu bakal jadi company apa ya. Bisa aja OpenAI atau misalnya Google with Gemini. Ya ini juga ada quote ya. The best time to plant a tree was 20 years ago, of course. Karena kan pohon butuh waktu untuk berkembang. Gitu. The second best time is now. Karena yang nggak ada waktu salah untuk menanam pohon. Gitu. Dan saya akan kaitkan ke kantor hukum. Gitu. Apakah firma Anda siap menanam pohon transformasi hari ini ya? Agar bisa memetik buahnya itu ya dari AI pada masa yang akan datang. Oke, gara-gara tadi very simple ya, how to digitize your law firm. Sebenarnya sini saya udah bikin e-book sebenarnya. Di dalam e-book ini sebenarnya kayak step by step cara mendigitalisasi kantor hukum Anda. Bagi yang tertarik bisa juga scan QR atau misalnya minta ke tim kita, nanti kita akan for sure kirim e-book ini kepada kalian semua. Mungkin untuk sekarang itu saja yang saya dapat sampaikan dan thank you semua untuk dengerin.